politisasi agama itu menjadi malapetaka bagi semua agama-agama. Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu bukan politisi. Dia negarawan, dia statesman. Kelompok-kelompok orang yang overdosis dalam memandang agama itu yang memang memiliki kerentanan untuk terpapar politisasi agama. Karena mereka masih percaya bahwa hanya lewat jalur politik agama saya itu bisa dijayakan. Dan kita tidak bisa menggugat itu. Kenapa sih kok nggak berdamai aja sesama Islam? Oh, nggak ada perjanjian yang mengikat. Politisasi agama ini pada ujungnya ya soal politik, soal nyari kekuasaan. Betul. Ya. Kalau kita bicara mengenai politisasi agama ya, wacana mengenai politisasi agama, satu nama yang sering muncul dan sangat berkompeten untuk membicarakan ini adalah Islah Bahrawi. Karena Cak Islah ini sangat getol menekuni soal radikalisme agama, politisasi agama, dan punya pengalaman empirik ya, berhubungan langsung dengan apa yang dinamakan sebagai kekuatan-kekuatan agama, kekuatan kekerasan berbasis agama gitu, yang menjadi inti dari politisasi agama. Nah, kita sekarang pengen ngobrol lebih jauh nih dengan Cak Islah. Selamat datang di Main TV, Cak Islah. Terima kasih, Mas Al. Nah, Cak Islah, saya ini kan saya kan pembaca setia tweet-tweet Anda ya. Tweet-tweet Cak Islah ini kan banyak mengupas soal politisasi agama. Bisa diuraikan nggak, Cak? Sebenarnya apa yang menjadi concern dari Cak Islah? Kenapa ini menjadi obsesi? Tema yang seakan-akan ini apa ya? Pokoknya bangun tidur tuh langsung ingetnya tuh wah bahaya politisasi agama gitu. Ya, karena saya punya keyakinan bahwa ini politisasi agama itu menjadi malapetaka bagi semua agama-agama, agama apapun. Sorry, politisasi agama itu menurut Cak Islah gimana? Kalau bagi saya adalah politisasi agama itu adalah orang-orang yang membajak simbol-simbol kesalehan dan simbol-simbol spiritualism ya untuk kepentingan-kepentingan kekuasaan. Nah, ini kan cenderung terjadi mulai dari sejak sejarah agama-agama sejak awal. Mulai dari konflik di Yerusalem ketika itu terjadi pertarungan-pertarungan untuk memperebutkan satu kota yang kalau di Islam disebut Baitul Maqdis. Apapun agamanya, apapun kekuatan politiknya, pertempurannya itu kan ada di Yerusalem. Kalau sejarah ini sudah ditulis tuntas oleh Simon Sebag Montefiore ya, Jerusalem Autobiografi itu, dan kita bisa baca itu. Dan ketika Islam belum lahir pun pertarungan antara orang Yahudi dan orang Kristen itu juga terjadi karena persoalan-persoalan politik yang kemudian menjadi satu kota itu menjadi satu epicentrum pertempuran, menjadi battleground dari berbagai peradaban agama dan peradaban politik baik di Eropa dan Timur Tengah. Ini soheh sekali sejarahnya berangkai sampai hari ini antara Palestina dan Israel ini juga adalah bagian dari bagaimana memadukan mixture antara kepentingan-kepentingan politik dan agama. Makanya saya sering menyadarkan pada masyarakat pertempuran antara Palestina dan Israel ini bukan perang agama, ini perang politik. Ini adalah upaya menyeret paksa berbagai kelompok itu seolah-olah ini perang agama, bukan. Dan saya juga mengatakan perang salib itu pada dasarnya Crusaders itu sebenarnya adalah pertarungan politik antara kerajaan-kerajaan di Eropa dan kerajaan-kerajaan di Arab. Ada dua yang mungkin ada dari 7 pertempuran dalam perang salib itu hanya 2 yang bisa dikatakan ini soal agama. Tapi kalau 5 ini akhirnya berkembang menjadi perang-perang politik, penguasaan-penguasaan wilayah-wilayah ekspansi dalam politik. Buktinya apa? Ya perang itu setelah dimenangkan oleh orang Eropa, tidak semua orang Arab itu dipaksa memeluk Kristen. Ini bukan perang agama, ini memang ekspansi politik. Nah ini yang terjadi. Lalu apakah Rasulullah itu melakukan praktik politisasi agama? Satu hal yang harus kita garis bawahi kalau di dalam pemikirannya William Montgomery Watt itu bahwa Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu bukan politisi. Dia negarawan, dia statesman. Bukan politician dia. Dia rasul dan negarawan. Gitu dia negarawan. Ya. Nah ini yang konflik-konflik politik dan penggunaan politisasi agama di zaman Nabi itu tidak terjadi. Buktinya apa? Ya kalau Nabi ini menggunakan praktik politisasi agama tidak akan lahir Piagam Madinah.
tidak akan lahir sebuah konsep bela negara yang memberikan kewajiban kepada siapapun orang di Madinah. Yang menjadi persoalan kemudian praktek politisasi agama ini terjadi setelah Rasulullah wafat. Nah ini mulai terjadi, makanya konflik-konflik di Madinah, masyarakat terpecah belah, pembunuhan sesama orang Islam itu kemudian menjadi satu keniscayaan, lahirnya firqoh-firqoh karena politik itu mulai terjadi di situ. Lahirnya Khawarij, lahirnya permusuhan-permusuhan antara Sunni dengan orang-orang Syiah, itu kan lahir karena persoalan-persoalan politik setelah Rasulullah wafat, after the Prophet era. Nah ini yang menjadi petaka di dalam Islam, yang melahirkan berbagai kelompok-kelompok di dalam Islam yang tetap menggunakan agama sebagai wacana-wacana politik. Maka brutalitas itu terjadi, perang sesama orang Islam terjadi. Demikian juga di agama-agama lain kan juga terjadi hal yang sama di Eropa. Bagaimana kelompok-kelompok Kristen di Eropa bagian timur dan bagian barat yang akhirnya menjadikan Bizantium sebagai battleground dari pertempuran mereka. Ini kan sesama orang Kristen. Dan melibatkan orang Kristen di Eropa dalam perang 30 tahun yang membunuh 8 juta kurang lebih orang Kristen. Tapi ya mereka cepat sadar. Ya, ini 30 tahun ini perang 30 tahun ini mengacu kepada perang di Eropa abad 16 atau 17 ya kurang lebih antara Protestan dengan Katolik ya. Iya, betul. Yang akhirnya memecah dan menjadikan redenominasi di dalam Kristen. Ini yang harus dipahami, kan semuanya berangkat dari persoalan politik. Ya. Syiah dan Sunni ini juga dari persoalan politik, kubunya Muawiyah dan kubunya Sayyidina Ali yang kemudian membuat benderanya masing-masing, melahirkan fikih-fikih sendiri, penafsiran-penafsiran sendiri. Nah ini kemudian yang saya sering mengatakan bahwa politisasi agama ini adalah pangkal malapetaka dari berbagai agama-agama samawat, terutama agama-agama Abrahamik yang ada di bumi ini. Nah, kalau saya sering mengatakan bahwa politisasi agama ini justru menghilangkan daya tarik agama-agama, ini sudah terbukti juga di abad-abad pasca Rasulullah wafat itu. Makanya orang Kristen kemudian memilih untuk pindah ke bagian Levan, ke pesisir utara, ke Libanon, ke Suriah, dan membentuk enklav-enklav Kristen di sana sampai hari ini. Itu kan karena mereka gerah dengan Islam. Alih-alih memperkenalkan Islam kepada mereka supaya mereka masuk Islam seperti halnya zaman Nabi. Ketika pasca Nabi wafat, berbagai siar-siar dan dakwah yang berbasis kemanusiaan ini sudah hilang. Semuanya sudah berbau dengan berbagai kelindahan politik yang membawa huru-hara di Madinah. Permusuhan-permusuhan di sesama orang Islam itu terjadi. Sehingga orang Kristen itu alih-alih tertarik kepada Islam, mereka justru melarikan diri dari sebuah epicentrum lama. Peradaban yang dibangun Nabi itu akhirnya menjadi luluh lantak. Dan orang Kristen kabur, tidak tertarik kepada Islam. Nah ini berkat adanya politisasi agama akut yang terjadi after the Prophet era itu. Bahkan sekelas Sayyidina Ali juga dibunuh setelah sebelumnya dikafirkan atas nama agama untuk kepentingan politik. Dibunuh oleh sekte Khawarij ya. Sekte Khawarij. Dan pembunuhan Sayyidina Utsman itu kalau kita perhatikan kan ini pecahnya para sahabat sebenarnya. Ada kelompoknya Marwan bin Hakam, ada kelompoknya Muhammad bin Abu Bakar, belum lagi ada kelompoknya Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain yang menjadi satu. Nah pertarungan melting pot karena kepentingan-kepentingan politik itu terjadi di Madinah hingga akhirnya terbunuhnya Sayyidina Utsman ibnu Affan. Ini harusnya jadi pelajaran buat kita. Iya. Dan yang menarik Cak, kalau bicara mengenai Khawarij itu kan kelompok yang mereka itu overdosis keislamannya itu nyata sekali kan. Mereka itu ini banyak kan rata-rata hafal Quran loh. Terus kemudian orang-orang alim. Iya betul, orang-orang yang betul-betul pokoknya semuanya harus waktu itu diisi untuk berislam, beragama lah gitu ya. Tapi memandang orang lain yang nggak seperti mereka sebagai kafir gitu ya. Iya. Dan kalau kita melihat pola politisasi agama ini memang yang lebih rentan, vulnerability-nya lebih tinggi itu memang orang-orang yang overdosis. Di Indonesia bisa kita lihat itu. Artinya kelompok-kelompok orang yang overdosis dalam memandang agama itu yang memang memiliki kerentanan untuk terpapar politisasi agama. Karena mereka masih percaya bahwa hanya lewat jalur politik agama saya itu bisa dijayakan. Itu yang terjadi. Dan kelompok seperti ini juga pada zaman Nabi sebenarnya sudah ada. Tapi melemah dengan sendirinya pada saat itu. Dimotori oleh Zulhuwaisirah At-Tamimi yang memprotes Nabi karena dianggap tidak adil dan sebagainya. Ini kan embrionya kelompok-kelompok
yang menggunakan pola-pola politisasi agama yang kemudian dirintis pada tahun-tahun berikutnya pada zaman Sayyidina Ali oleh Amir bin Bakar At-Tamimi, dimotori juga oleh Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini kalau kita bicara mengenai sejarah awal Islam ya, sejarah awal Islam ini kan Cak Islah kan fasih sekali itu tentang bagaimana politisasi agama, politisasi Islam ya terjadi bahkan setelah Nabi Muhammad wafat gitu ya. Nah tapi kan sebagaimana Cak Islah sendiri katakan kan ini bukan khas Islam ya. Ini kan terjadi juga di Kristen gitu ya. Yang tadi Cak Islah menyebut soal perang 30 tahun itu yang meluluh lantakkan sebagian Eropa ya saat itu. Nah itu apa yang membedakan Cak antara bagaimana orang Islam punya sejarah track record yang lama politisasi Islam, politisasi agama dengan orang Kristen juga punya track record politisasi agama, tapi sekarang kok trajektorinya kok beda. Gitu. Nah itu apa yang membedakan Cak? Ya satu hal dari orang-orang Kristen ketika setelah bertempur di Eropa itu mereka membuat perjanjian damai. Islam tidak pernah punya setelah itu. 30 tahun perang. Mereka mengakhiri semua konflik itu karena kepentingan-kepentingan politik itu dengan Westphalia Agreement. Yang salah satu poinnya di situ adalah menghindarkan entitas keagamaan itu dari berbagai kepentingan-kepentingan politik dan hegemoni politik di berbagai tempat di Eropa dan selesai semua. Kemudian diperbaharui nanti di Cekoslovakia, namanya Peace of Prague. Selesai mereka. Dan mereka akhirnya betul-betul menjadi memisahkan, bukan memisahkan sebenarnya, bukan memisahkan agama dan negara sebenarnya. Cuma negara itu mengakui agama dan agama mengakui negara. Tapi dalam pelaksanaan teknisnya mereka memisahkan itu. Itu yang terjadi di Eropa hari ini. Makanya konflik antara Katolik dan Protestan itu hampir tidak ada lagi setelah itu. Persoalannya kita kan tidak punya itu. Kita tuh maksudnya orang Islam. Orang Islam. Ya kan kita Islam berdua. Pemirsa ya mungkin lain lagi. Tapi di dalam Islam itu memang tidak pernah punya perjanjian itu. Makanya Sunni dan Syiah itu sudah 1400 tahun lebih tetap bermusuhan. Karena persoalan politik. Dan ini juga tidak dimiliki oleh agama lain menurut saya. Termasuk Hindu sendiri tidak punya perjanjian-perjanjian sejenis itu. Makanya hari ini Bharatiya Janata dan Hindutva memainkan cara-cara politik yang sama dengan menggunakan agama sebagai tunggangan. Di Buddha juga di Myanmar kelompok seperti Asin Wiratu juga masih menggunakan agama sebagai alat-alat untuk mempersekusi dan mendiskriminasi orang-orang Rohingya. Nah, kita sebenarnya harus belajar kepada para pemeluk Kristen di Eropa yang berhasil memutus semua konflik itu dengan sebuah perjanjian, dengan traktat yang bisa mengatur bersama untuk menghindar dari berbagai aksi-aksi kekerasan atas nama ketuhanan ini. Westphalia Agreement itu Westphalia Agreement. Dan itu abad 17 kalau nggak salah ya. Ya, Peace of Prague dan sebagainya. Ini kan selalu diratifikasi dengan perjanjian-perjanjian yang berbasis perdamaian. Nah, kita tidak lagi melahirkan itu. Nabi bahkan pernah melahirkan perjanjian-perjanjian Hudaibiyah, lalu ayat turun, ketahuilah Muhammad bahwa perdamaian itu adalah kemenangan yang nyata, dan ini tidak diikuti oleh kita. Bahkan kalau kita melihat sejarahnya perang Hurroh dan perang Zab misalnya ini, Mas Sahal. Perang Hurroh ini bahkan pembunuhan terhadap para sahabat sendiri, sahabatnya Nabi juga dibunuh oleh Yazid bin Muawiyah karena persoalan-persoalan politik. Belum Zab antara kelompoknya Bani Muawiyah dan kelompoknya Bani Hashim yang saling bantai di Irak. Ini kan karena persoalan politik semua. Dan kita tidak bisa menggugat itu. Kenapa sih kok nggak berdamai aja sesama Islam? Oh, nggak ada perjanjian yang mengikat. Gimana? Sekalinya ada seorang yang betul-betul terikat dengan perjanjian damai yang bernama Sayyidina Ali, melakukan perjanjian arbitrase damai dengan Muawiyah bin Abu Sufyan, lahir Khawarij. Ali dibunuh karena dia menganggap kok bisa sih dengan Bugot membangun perjanjian damai. Ini berarti kamu Ali, kamu membuat undang-undang sendiri bahwa oleh Tuhan Bugot itu harus dimatikan semua, dibinasakan semua. Dan ini kan narasi yang ini Cak ya, yang sekarang juga dipakai oleh kalangan Islamis ya, kaum radikal, bahwa mereka orang Islam harus berhukum dengan hukum Allah. Nah, sebuah upaya apapun untuk melakukan perdamaian lah apa, tapi kalau pakai hukum manusia itu dianggap kafir gitu ya Cak ya. Jadi ini, dan demokrasi pun dikafirkan gitu karena itu bagian dari buatan manusia gitu.
DNA-nya Khawarij menurun ke DNA-nya Khawarij ini. DNA-nya Khawarij yang diturunkan ke sana. Makanya saya katakan sebenarnya terorisme, ekstremisme atau kelompok-kelompok yang semacam ini tidak ada agamanya. Dan semua ulama-ulama masyhur mengatakan Khawarij ini bukan Islam. Dia adalah firqah tersendiri yang punya ambisi-ambisi politik untuk menguasai satu wilayah, tapi sebenarnya dia sudah keluar jalur, mengacu kepada hadis Nabi yang mengatakan suatu saat kelompok seperti ini akan seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Iya. Nah, ini menjadi acuan. Makanya kalau ada kelompok hari ini yang masih punya pandangan yang sama bahwa negara ini adalah negara togut karena dia menggunakan undang-undang buatan manusia, tidak menggunakan undang-undang buatan Tuhan, bedanya dengan Abdurrahman bin Muljam apa coba? Yaitu Khawarij zaman now. Zaman now, apa digital. Iya. Nah, terus gini, Cak. Saya kan juga membaca tweet Cak Islah mengenai, tadi juga sudah disinggung ya, India ya. Bagaimana politisasi agama itu terjadi di India, politisasi Hindu lah, dengan misalnya tadi itu ada Partai Bharatiya Janata dan Hindutva ya. Dan yang jadi korban adalah minoritas gitu. Pasti. Pelajaran apa yang harusnya kita ambil dari itu, Tat? Cak, sorry, saya tuh keliru antara Cak dengan Tat. Maksudnya Tat itu Ustadz. Sebenarnya cocoknya Enggak. Oke, Cak aja ya. Cak aja. Jadi pelajaran apa, Cak, yang bisa kita ambil dari kasus India ini? Jadi mayoritasnya Hindu, terus kemudian ada kelompok yang menggunakan politisasi Hindu ya sebagai cara untuk berkuasa, terus mempersekusi minoritas agama lain. Ya. Muslim malah ya, minoritas Muslim dan Kristen gitu. Apa pelajaran yang harusnya kita ambil dari sini, Cak? Ya, pola-pola dari bagaimana sebuah politisasi agama itu bekerja, memang Mas Al, itu rata-rata memang menggunakan agama dengan pemeluk mayoritas di suatu wilayah itu sebagai tunggangan-tunggangan politik. Sama seperti kelompok Khawarij zaman dulu. Kelompok Khawarij itu ketika kelompok Khawarij ini kan sebenarnya tentaranya Sayyidina Ali. Ah ya, betul. Ya kan, betul. Yang tidak setuju dengan arbitrase damai, lalu dia keluar, dia membentuk kesatuan sendiri dan dalam tempo hitungan bulan dia bisa mendapatkan populasi ribuan orang. Betul. Nah, mengapa? Bisa dengan secara cepat dia bisa merengkuh populasi sebanyak-banyaknya dalam hitungan cepat. Karena dia menggunakan agama yang sangat populer di satu wilayah itu atas nama Islam ketika itu. Nah, kalau kelompok politisasi agama hari ini di India menggunakan Hindu, ya memang polanya seperti itu. Di Indonesia pasti menggunakan Islam. Yeah. Nah, pelajaran bagi kita adalah kalau kemudian politisasi agama ini kita ikut akselerasinya dengan mereka, maka kita seharusnya bisa belajar. Kita harus punya empati. Orang Islam di Indonesia mayoritas iya. Tapi kalau kemudian mengorbankan kelompok minoritas seperti orang Kristen, Hindu, Buddha di Indonesia, mbok ya punya empati lah dengan orang Islam yang ada di India, orang Kristen yang ada di India, bahwa mereka itu juga menjadi korban di belahan dunia yang lain karena persoalan atau Rohingya gitu ya. Iya, atau Rohingya yang menjadi Myanmar, korban dari orang-orang Buddha di sana. Nah, empati itu harus dibangun dengan cara apa? Menolak praktek yang sama. Iya. Tolak politisasi agama. Kalau kita ikut akselerasi politisasi agama yang didengungkan oleh capres-capres tertentu di Indonesia hari ini, itu sama artinya kita membiarkan juga saudara-saudara kita yang seagama yang ada di India dengan menggunakan pola praktek yang sama di tempat yang berbeda, dengan komposisi yang berbeda, itu sama saja kita menyetujui orang-orang Islam atau orang Kristen yang sedang dipersekusi di India oleh kelompok-kelompok Hindu supremasis istilahnya kalau di sana. Hindu supremasis. Ya. Nah, ini yang juga harus dibangun empati itu. Kalau kita ikut akselerasinya politisasi agama di sini, ya sudah. Kita tidak boleh juga gundah dengan politisasi agama yang dilakukan orang-orang Hindu di India. Nggak ada bedanya dengan Bharatiya Janata gitu ya. Nggak ada bedanya kita. Tapi biasanya gini, Cak, malah justru cara berpikirnya agak double standar ya. Jadi ketika ada minoritas Muslim dipersekusi, wah teriak-teriak gitu kan. Wah, Muslim dizolimi, Muslim dikepung oleh musuh, dianiaya gitu. Tetapi ketika menjadi mayoritas, nimpukin gereja di sini. Menjadi mayoritas perilakunya sama dengan yang mereka kecam dari negara lain gitu. Iya. Jadi dia mempersekusi minoritas dan seterusnya. Iya, dia berusaha memadamkan api di sana tapi mengobarkan api yang di sini kan gitu. Ini memang satu pola yang hanya bisa dibangun dengan kemanusiaan dan kedamaian.
tanpa kita membawa agama ke arah kedamaian dan kemanusiaan dan juga toleransi di dalam itu, tentu saja kita akan mudah terpengaruh oleh politisasi agama. Karena begini, dari berbagai kajian-kajian sejarah mulai dari zaman pra-Kristen, pra-Islam, ini kan semua sudah memberi pelajaran kepada kita bahwa pada dasarnya politisasi agama ini pada akhirnya politik is all about politics. Tetap saja soal kekuasaan. Ketika orang itu ketika ingin meraih kekuasaan, dia seolah-olah menjadi orang yang paling suci. Tapi ketika dia sudah berada di tampuk kekuasaan, dia akan berusaha mengamankan kekuasaan itu apapun caranya, dan dia akan menghalalkan apapun cara dia untuk mempertahankan kekuasaan itu. Dan ini sudah terbuktikan. Bahkan peperangan-peperangan yang terjadi di dalam Islam, dalam Kristen, Hindu, Buddha, sesama di antara pemeluk keimanan yang sama itu kan dalam rangka mengamankan kekuasaan semua. Nah, terus agamanya di mana coba di situ? Kalau dia tetap membunuh orang Islam juga yang dianggap sebagai pemberontak misalnya, nah terus fungsi agama apa di situ yang selalu diusung seolah-olah saya berkuasa karena permintaan Tuhan, tapi ketika ada orang yang mengatasnamakan permintaan Tuhan juga ingin meraih kekuasaan yang sedang dia duduki lalu dia bunuh. Lah terus fungsi Tuhan dan fungsi agama di situ apa? Coba. Yang dibunuh berteriak Allahu Akbar, yang mau membunuh juga berteriak Allahu Akbar. Allah di sini itu ada di pihak yang mana? Iya, ditarik oleh kedua belah pihak ya. Iya, artinya ya inilah kesadaran-kesadaran yang harus kita bangun bahwa politisasi agama itu akan menimbulkan kemudaratan terhadap agama apapun. Nah, ini menarik poin soal politisasi agama ini pada ujungnya ya soal politik, soal nyari kekuasaan. Betul. Ya. Dan yang menjadi korban itu yang merusak citranya itu adalah agama itu sendiri. Gitu agama ya. itu sendiri. Nah, Cak Islah kan juga menyatakan, ini menurut saya menarik dan menurut saya pengen Cak Islah mengelaborasi lebih jauh ya. Cak Islah bilang di dalam tweetnya itu bahwa politisasi agama membuat agama kehilangan daya tariknya. Gitu ya. Nah, ini saya jadi teringat survei mutakhir mengenai Timur Tengah, Cak. Betul. Di mana angka ateisme, agnostis dan ateis itu meningkat. Ya. Dan ini di kalangan muda. Jadi di kalangan muda itu mereka muak atau apa dengan penampakan agama di sana gitu. Nah, itu apa ada hubungannya dengan itu, Cak? Soal hilangnya daya tarik agama itu kalau dilakukan politisasi agama itu. Ya sebenarnya ini juga pernah dialami Eropa pasca era kegelapan itu. Jadi selama masa era kegelapan Eropa itu kan juga ketika terjadi peradaban baru, muncul dari gelombang-gelombang agnostik dan ateis di Eropa yang sedemikian luar biasa. Dan hari ini menimpa agama-agama, terutama agama Islam yang ada di Timur Tengah. Karena selama itu, terutama di Timur Tengah, atau kita sebut Saudi lah. Karena yang menjadi riset dari Gallup International ini kan adalah Saudi. Karena dia dianggap sebagai the strongest country yang menerapkan hukum Islam yang betul-betul konservatif gitu. Nah, survei itu berpusat di sana. Dan selama itu juga memang agama Islam di Saudi ini ketika dia dikaitkan dengan pengamanan kekuasaan politik keluarga Ibnu Saud kan betul-betul menjadi alat pukul bagi kepentingan politik kerajaan. Ketika ada orang yang berteriak sedikit memprotes ke kerajaan, maka dia akan dipersekusi, dihukum sejadi-jadinya atas nama agama. Dan agama itu betul-betul akhirnya digambarkan sebagai hantu, sebagai momok yang sangat menakutkan di Saudi. Bahkan hukuman-hukuman ketika ada orang yang mulai mempertanyakan tentang Islam seperti Rana Ahmad, Rahaf Al-Qunun. Nah, ini kan akhirnya memilih kabur karena kalau di Saudi menjadi murtad itu kan dipancung lehernya. Nah, ini kan menakutkan sekali. Dan bagaimana pola kehidupan sosial yang sangat segregatif. Kalau perempuan kalau datang ke mantenan khusus dengan perempuan dan laki-laki khusus laki-laki. Demikian juga di sekolah, di mall juga dipisah. Perempuan betul-betul dikungkung, tidak boleh masuk ke workforce gitu ya, ke angkatan kerja. Ini kan semua pembatasan-pembatasan yang akhirnya agama yang di Saudi itu dijadikan sebagai satu kekuatan negara. Ya kasarnya politisasi agama lah sebenarnya ini ya. Betul. Nah, ini akhirnya betul-betul berkesan brutal dan menakutkan. Maka orang akhirnya menjadi kontraproduktif terhadap agama itu sendiri. Ketika agama itu betul-betul dijalankan dalam satu kekuatan politik yang luar biasa secara kolektif,
akhirnya yang terbangun adalah ketakutan terhadap agama dan juga negara itu. Nah, ini yang mungkin sudah disadari oleh Muhammad bin Salman hari ini, yang berusaha mengubah semua undang-undang yang dulu menakutkan itu menjadi lebih friendly. Ya, artinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, tapi saya yakin kalau dilakukan survei hari ini di Saudi per hari ini ya, misalnya, ya saya kira tidak lagi Islam itu menakutkan. Kerajaan mungkin masih menakutkan, tapi Islam mungkin sedikit. Karena yang dilakukan, yang diratifikasi pertama kali oleh MBS itu kan sebenarnya hukumnya, hukum Islamnya, hukum fikihnya. Tidak wajib berhijab, perempuan sudah boleh nyetir. Yang dulu itu dianggap sebagai bagian dari hukum Islam. Nah, tafsirnya yang dirubah. Nah, kemudian ini disetujui oleh ulama Saudi yang kemudian dijadikan hukum negara. Nah, ini yang sudah mulai berubah di Saudi hari ini. Nah, kalau kemudian orang Islam di Indonesia menerapkan pola yang sama seperti Saudi masa lalu, alih-alih orang akan masuk Islam, orang justru akan meninggalkan Islam. Hari ini kan kita gini, Mas Al. Kita kalau orang masuk Islam ya dari beragama lain, ada prosesinya, ada syahadatnya. Kita bisa mendata itu, bisa menyensus lah. Ada angkanya, ada indeksnya. Oh, orang yang masuk Islam itu segini. Tapi kan kita tidak pernah mencatat. Orang yang keluar Islam diam-diam itu kan kita nggak pernah tahu. KTP-nya Islam, keluarganya Islam, tapi sebenarnya dia sudah agnostik atau ateis. Banyak sekali. Saya meyakini kalau ini dilakukan riset, mungkin puluhan juta di Indonesia. Dan mereka nggak mau declare ya? Nggak mau declare. Ya karena persoalan sosial. Nah, di luar yang terjadi di Saudi, Cak, juga kan di Timur Tengah secara umum, karena adanya konflik, violent konflik dan perang atas nama agama ya, belakangan munculnya kelompok-kelompok teroris, radikal, itu kan juga punya dampak ya kepada kalangan mudanya ya. Betul. Jadi anak mudanya kan lihat agama, penampakan agama kok katanya agama damai, tapi kok yang muncul justru wajah brutalitas, kebengisan gitu ya. Dan itu bukan, nah ini kan kalau kita lari ke soal ini, Cak, soal orang kan bicara mengenai dikit-dikit Islamofobia gitu kan. Seakan-akan kalau orang kritik terhadap praktek agama Islam, penerapan Islam di dalam satu konteks tertentu, langsung dicap Islamofobia. Padahal ini kan justru para korban-korban dari politisasi Islam ya, Cak ya. Jadi harusnya gimana itu cara merespon secara bijak dengan terhadap agnostisme atau kecuekan kalangan muda terhadap kalangan muda Islam sendiri loh. Betul. Terhadap agamanya gitu. Ini memang saya kadang-kadang tudingan Islamofobia ini sangat ambigu ya sebenarnya. Kalau menuding Islamofobia itu kan sebenarnya bisa jadi orang yang menuding itu adalah pelaku atau sekaligus juga menjadi korban sebenarnya. Islamofobia ini kan terbangun dari apa yang dilakukan oleh kita. Orang-orang luar ya yang belum mengenal Islam itu akan melihat tingkah laku kita sebenarnya. Kalau yang dilihat itu Ayman Al-Zawahiri, Osama bin Laden, ya orang pasti akan takut lah kepada Islam. Padahal mereka mengaku paling Islam loh. Nah, sikap-sikap seperti ini yang kemudian menjadi bacaan orang non-Islam kepada kita, bukan karena perbuatan kita. Kalau kita mengusung Islam, ayo Islam itu harus dibawa lagi kepada agama yang rahmatan lil alamin. Kita harus berkemanusiaan, kita harus terus membangun perdamaian dan sebagainya. Kalau itu dibilang Islamofobia, ya menurut saya ini satu hal yang kesalahpahaman yang sangat hakiki gitu. Andaikan kelompok yang skeptis atau muak dengan praktek keislaman itu yang ditampilkan di Timur Tengah ya, dengan adanya konflik atau negara agama dan seterusnya, mereka melihat sosok Gus Dur gitu misalnya, atau Gus Mus gitu ya, pasti impresinya terhadap Islam beda banget ya. Oh beda pasti. Ya seperti yang saya ceritakan ketika terjadi konflik sesama orang Islam di Madinah yang kemudian justru membuat orang Kristen dan orang Yahudi justru nyingkir dari Madinah. Terus yang bikin Islamofobia siapa di situ? Ya orang Islam sendiri. Orang Islam sendiri. Tingkah lakunya orang Islam sendiri. Dan Islamofobia itu begini.
Kalau suatu negara itu membuat satu kebijakan untuk menjauh dari ajaran-ajaran Islam, itu bisa dikatakan Islamofobia. Kalau seperti Indonesia, menurut saya yang membuat Islamofobia itu justru tingkah lakunya orang-orang Islam yang masih mengusung brutalitas, violent dan sebagainya, hatred, kebencian. Itu yang justru membangun Islamofobia sendiri. Betul. Masa kita yang menyuarakan anti radikal dibilang pengusung radikal terus dibilang Islamofobia. Kalau saya mengatakan, mosok sih bank konvensional itu riba misalnya. Sementara uang kertas produk bank konvensional itu kita pakai setiap hari buat makan, buat beli ini, buat beli itu. Masa dibilang Islamofobia? Ya enggak lah. Kita kan ingin membawa supaya Islam ini betul-betul menjadi akhlak dan rahmat. Ya, menyelamatkan citra Islam sebenarnya. Menyelamatkan citra Islam. Dari wajah-wajah brutal, kekerasan gitu yang ditampilkan oleh sebagian Muslim gitu ya. Iya, betul. Masalah dan satu hal lagi ya, ketika Islam itu betul-betul ditampilkan seperti itu, kan produk-produk yang dilahirkan kan akhirnya seperti Ayman Al-Zawahiri, Abu Bakar Al-Baghdadi, Osama bin Laden. Ini kan akhirnya figur-figur yang dilahirkan oleh Islam. Kalau dalam konteks Indonesia ya Bahar Smith gitu misalnya ya. Iya, Bahar Smith atau Abu Bakar Basir misalnya, atau Habib Rizik misalnya yang selalu mencaci maki dan bahkan menjelek-jelekan agama orang lain. Nah, ini kan yang akhirnya dilahirkan gitu ya. Nah, ini yang tidak boleh. Kita harus melahirkan para penyejuk, para ilmuwan, Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi dan sebagainya, Imam Ghazali. Ini yang harus kita lahirkan hari ini. Ya. Oke, terakhir Cak, ini pertanyaan terakhir. Tentang ini konteks Indonesia ya Cak ya, kan kalau kita saya mau kembali ke soal politisasi agama, bahaya politisasi agama Cak. Kan kalau kita lihat para founding fathers dulu kan mereka sudah menyadari bahwa Indonesia ini bineka dan terdiri dari berbagai agama. Kalau politisasi agama itu ditempuh oleh para founding fathers ya, yang terjadi pecah, gitu kan. Nah, founding fathers kan menyadari itu ya Cak ya dari awal gitu. Betul. Nah, sekarang justru hal-hal wisdom semacam itu kelihatannya agak terancam ketika orang melakukan politisasi agama di Indonesia gitu Cak. Jadi maksud saya menurut Cak Islah komentar terakhir gimana tentang soal kebijaksanaan para founding fathers kita ya, Kiai Haji Wahid Hasyim, Agus Salim yang menolak Piagam Jakarta justru ya. Malah zaman sekarang dimunculkan lagi NKRI bersyariah gitu misalnya atau apa gitu, negara Islam, khilafah kayak gitu-gitu. Jadi menurut Cak Islah gimana itu? Ya sebenarnya pertanyaannya sederhana. Pancasila bersyariah misalnya. Saya mau tanya, syariahnya versi siapa? Syariah ini kan banyak sekali perspektifnya. Ya termasuk politisasi agama. Kalau mau bilang ini politisasi Islam, Islam yang versinya siapa? Kalau ada capres yang hari ini runtang-runtung dengan kelompok Wahabi, apa orang-orang Nahdien mau terima? Apakah orang-orang Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah mau terima? Nah, ini sebenarnya ada pelajaran yang paling konkret hari ini yang terjadi di bumi ini. Afghanistan. Ketika mereka memiliki musuh bersama, common enemy, Uni Soviet, mereka kelompok mujahidin ini berjuang bersama untuk mengusir Uni Soviet. Oke, selesai. Setelah itu ada musuh baru lagi yang dinamakan orang-orang Barat. Mereka bersatu lagi. Al-Qaeda yang benar-benar satu organisasi yang tadinya kecil, dia kemudian menjadi besar karena mengglorifikasi permusuhan terhadap orang-orang Barat. Mereka berhasil. Nah, setelah Taliban hari ini berkuasa, apa yang terjadi? Yang mengatasnamakan Islam itu. Mereka berperang dengan ISIS Khurasan dan mereka berperang dengan Aliansi Utara yang semuanya mengaku Islam. Dan semuanya mengaku berjuang untuk Islam. Dan semuanya mengaku berjuang untuk tegaknya Islam. Mereka akhirnya berperang sendiri. Nah, ini yang harusnya bisa dipelajari dari kita. Kenapa para ulama, para nasionalis, para romo, pastor, pendeta ketika itu tidak menyetujui Piagam Jakarta itu? Karena mereka punya pikiran yang sama. Kalau kita mengatakan syariah harus dimasukkan ke dalam salah satu butir filosofi negara itu, versi syariahnya siapa coba? Kalau syariahnya versi Wahabi, tiba-tiba mengeluarkan undang-undang misalnya, orang yang tahlilan tangkap polisi. Coba, apa orang NU mau menerima itu? Dan akhirnya akan berperang satu sama lain. Dan pelajaran sejarah ini juga dialami oleh peradaban Islam awal-awal pasca kenabian itu. Ya itulah yang terjadi. Kenapa perang-perang sesama orang Islam itu terjadi? Karena perbedaan-perbedaan perspektif politik yang kemudian dibawa ke dalam ranah-ranah keislaman.
perang Hurrah, perang Zab itu adalah contoh yang paling konkret bagaimana kemudian politisasi agama itu terjadi sehingga orang Islam saling bunuh sesama orang Islam. Nah ini pelajaran bagi kita. Kalau hari ini mengatakan, oh ini nanti persis 100 tahun tumbangnya khilafah. Maka 2024 ini adalah persis 1 abadnya. Terus dihubungkan dengan hadis. Lahir seorang mujaddid dalam setiap 100 tahun itu. Wah, ini diglorifikasi ke dalam satu sosok capres. Pertanyaannya, apakah dia betul khilafah yang akan menjayakan Islam? Ini kan adalah narasi-narasi yang sebenarnya untuk menghipnotis kita semua dan menipu kita semua untuk satu tampuk kekuasaan. Jangan percaya kayak gini. Jangan percaya, bener. Oke, terima kasih Cak Islah atas obrolannya yang seru ini. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.